Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Istiana Kusumayu di Dosenku Online. Ya, hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan dasar-dasar perancangan kontrak. Ketika kita ingin membuat kontrak, kita tidak serta-merta hanya menyiapkan kertas dan pulpen ataukah sebuah laptop untuk mengetik isi kontrak yang kita inginkan. Namun kita harus melewati beberapa tahapan agar kontrak yang kita buat menjadi kontrak yang baik dan benar. Prosesnya apa saja? Ada 3 ya. Yang pertama, kontraktual atau persiapan pembuatan kontrak. Yang kedua adalah kontraktual, ini adalah proses pembuatan kontrak itu sendiri. Dan yang terakhir adalah post kontraktual atau pasca penyusunan kontrak. Yang pertama, tahapan persiapan kontrak atau prakontraktual. Di sini kita harus mengenali dan memahami para pihak. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi para pihak. Mengidentifikasinya ini, kalau kita dulu belajar berkaitan dengan syarat sah perjanjian, khususnya dalam syarat subjektif, kita tahu bahwa kecakapan merupakan syarat sah perjanjian. Namun, dalam pembuatan kontrak, kita tidak hanya melihat apakah orang itu cakap ataukah tidak, melainkan kita juga harus melihat apakah orang yang cakap ini juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan kontrak tersebut. Contohnya seperti apa? Misalkan ada tanah atas nama Budiman. Lalu Budiman memiliki adik bernama Citra yang sudah berusia 25 tahun. Citra ini tiap bulannya hobi sekali shopping dengan nominal bisa melebihi ratusan juta. Akibat hobi yang tidak terkendali ini, dia akhirnya berkeinginan untuk menjual tanah kakaknya atas nama Budiman kepada Zainuddin. Kalau ceritanya seperti ini, apakah si Citra dapat menjual tanah kakaknya? Kira-kira bisa ataukah tidak? Jawabannya adalah tidak bisa, karena meskipun Citra ini sudah cakap, tapi dia tidak memiliki kewenangan untuk menjual tanah milik kakaknya. Karena kalau kita tahu, tanah itu hanya bisa dijual oleh orang yang tertera namanya di dalam sertifikat. Itulah yang dimaksud dengan kecakapan dan kewenangan. Selanjutnya, berkaitan dengan prakontraktual ini, selain kita harus memahami para pihak itu tadi, kita juga harus tahu pemahaman latar belakang kontrak itu dibuat itu apa. Hal ini berkaitan dengan apakah kontrak yang dibuat telah mewakili kehendak para pihak. Lalu selanjutnya, para pihak itu juga harus mengetahui gambaran umum perbuatan hukum yang akan dilakukan. Maksudnya itu agar tidak terjadi kesalahan penentuan kontrak yang akan dibuat. Misalkan ya, para pihak itu gambaran umumnya dia tidak jelas. Dia sebenarnya ingin membuat yang namanya perjanjian sewa-menyewa. Namun ketika dia tidak jelas memberikan gambaran umum kepada drafter mengira pihak ini tadi mau membuat yang namanya perjanjian jual beli. Jadi jelas atau tidaknya ini kita harus gali ke para pihak tersebut. Selanjutnya adalah mengenali dan memahami objek transaksi. Ini saya kira tidak perlu panjang lebar karena ini kaitannya dengan syarat objektif. Ketika syarat objektif itu tidak terpenuhi, maka kontrak yang akan dibuat itu menjadi kontrak yang batal demi hukum. Yang poin keempat, menyusun garis besar transaksi. Ini akan tergambarkan ketika tahapan yang pertama, yaitu mengidentifikasi para pihak, memahami latar belakang, dan memahami objek transaksi itu kita sudah jelas. Ketika 3 hal ini sudah jelas, kita akan sangat mudah untuk menyusun garis besar transaksi. Oh, jadi ini loh yang diinginkan para pihak. Oh, ternyata mereka itu ingin membuat perjanjian jual beli. Gitu, jadi outline-nya sudah terlihat.
Ketika kita sudah tahu garis besarnya perjanjian apa yang ingin diinginkan, kita akan merumuskan pokok-pokok kontrak yang akan dituangkan nanti di dalam perjanjian. Dan biasanya tahapan persiapan kontrak itu dilakukan dengan cara pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU, atau nama lainnya adalah nota kesepahaman. Di sini MOU itu merupakan perjanjian pendahuluan, dia adalah awal dari kontrak itu akan dibuat. Tapi ini tidaklah wajib, tidak semua kontrak itu harus diawali oleh MOU. Ini hanya terkadang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ataukah instansi yang terkait. Unsur-unsur dari MOU itu pada dasarnya hanya menuangkan pokok-pokok yang akan dituangkan dalam kontrak nanti. Ini bisa jadi sebagai komitmennya saja. Dan di MOU itu tercantum jangka waktu yang tertentu. Dia jadi sifatnya itu sementara. Jadi ketika orang ini membuat MOU, pada dasarnya dia tidak mengikat untuk dibuatkan kontrak yang terperinci di kemudian hari. Dan dia tidak akan menghalangi para pihak yang melakukan MOU itu untuk berhubungan dengan pihak yang lain. Selain MOU, para pihak juga bisa melakukan atau mewujudkan persiapan kontrak itu dengan cara negosiasi. Negosiasi ini merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan. Contohnya seperti apa? Misalkan si Putri sedang mau beli yang namanya Honda di dealer. Nah, lalu Hondanya ini tadi, motornya ini tadi dijual dengan harga 50 juta. Ya, ini motornya motor mahal tuh. Lalu ternyata si Putri ingin menawar motor tersebut hingga mencapai 45 juta nilainya. Nah, pihak dealer dan Putri ini sebenarnya sedang melakukan negosiasi. Ketika Putri berhasil menurunkan harga dan ternyata dealer menyetujuinya, berarti negosiasi telah dilakukan dengan baik dan berhasil. Itu yang maksud dengan negosiasi. Intinya adalah untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam tahapan persiapan kontrak ada beberapa aspek penting harus kita pahami. Yang pertama yaitu dasar hukum kontrak yang akan kita buat. Berarti di sini ketika kita ingin membuat suatu kontrak, kita harus tahu apa saja aturan-aturan hukum yang telah mengatur kontrak yang akan kita buat. Misalkan berkaitan dengan jual beli, berarti di sini dasar hukum yang kita gunakan adalah apa yang sudah diatur di dalam KUH Perdata. Selanjutnya berkaitan dengan penguasaan bahasa hukum, ini kaitannya dengan formulasi bahasa hukum yang kita gunakan dalam pembuatan kontrak itu sendiri, di mana bahasa hukum itu haruslah yang tidak boleh ada penafsiran ganda, lalu dia itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak, bukan lagi formulasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, meskipun memang itu adalah bahasa yang digunakan oleh para pihak itu sendiri, tapi dia haruslah mudah dipahami kedua belah pihak dan tidak melanggar kaidah hukum dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal ini juga, kemampuan bernegosiasi juga sangat dibutuhkan. Hal ini sekiranya untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang diinginkan para pihak sehingga kesepakatan dari mereka berdua itu tadi tercapai. Ketika itu tadi negosiasi tadi dilakukan, maka mereka pasti ingin membuatnya dalam bentuk tertulis sehingga keterampilan menyusun kontrak itu pun juga harus dimiliki oleh seseorang yang akan membuat perjanjian itu sendiri. Hal inilah yang merupakan proses pembuatan kontrak itu tadi. Ini tadi yang bahasan berkaitan dengan bahasa kontrak. Dalam slide ini sudah saya lebih rincikan bahwa bahasa kontrak itu merupakan bahasa para pihak, bukan lagi formulasi bahasa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Di sini bahasa kontrak itu harus mudah dimengerti oleh para pihak, tetapi tetap tidak boleh melewati dari kaidah bahasa hukum dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, bahwa bahasa kontrak yang
dibuat oleh para pihak itu tidak boleh menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika proses pertama yaitu prakontraktual kita telah lalui, tahapan yang kedua yaitu adalah kontraktual atau proses pembuatan kontrak. Di sini para pihak sudah akan menuangkan butir-butir kesepakatan para pihak. Nah, menuangkan butir-butir ini tadi bisa dalam bentuk draft kontrak. Para pihak akan saling menukarkan draft kontrak tersebut dan akan diteliti dan dipahami oleh para pihak. Setelah melakukan penukaran ini ternyata ada pihak yang tidak sepakat dengan draft akte tersebut, maka para pihak dapat membicarakan atau melakukan yang namanya negosiasi kembali untuk membicarakan atau mengungkapkan keinginannya itu seperti apa. Ya, boleh direvisi seperti itu. Nah, setelah direvisi ternyata sudah tidak ada hal-hal yang dirasa memberatkan para pihak, dan ini perlu yang namanya pembuktian. Pembuktian ini dengan apa? Dengan cara apa pembuktian bahwa memang para pihak itu sudah sepakat sama yang namanya kontrak yang dibuat itu tadi, yaitu dengan cara penandatanganan kontrak. Dan perlu diingat ketika kita mau membuat akte tersebut atau proses pembuatan kontrak itu harus dibuat dengan klausula kontrak yang tersusun secara sistematis. Nggak boleh namanya yang awalnya judul, pembukaan, komparisi, premis, isi, dan penutup itu dibolak-balik. Habis dari judul langsung ke isi, habis itu baru yang namanya komparisi, lalu ke penutup, baru yang ngomongin yang namanya pembukaan. Itu tidak boleh, jadi harus runut seperti itu. Itu maksud dengan sistematis. Prakontraktual sudah, kontraktual sudah, yang terakhir adalah pasca perancangan kontrak. Ketika kontrak itu sudah ditandatangani, apa sih kewajibannya si para pihak? Yang pasti kontrak itu sudah mengikat para pihak, dan ini seperti implementasi dari asas Pacta Sunt Servanda, di mana kontrak yang dibuat oleh para pihak itu berlaku sebagai undang-undang. Tidak boleh ada yang namanya buat prestasi terkait dengan apa yang telah mereka buat di dalam kontrak. Dengan terlaksananya isi kontrak, dengan konsekuensi apabila ada pihak yang menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan bisa meminta ganti kerugian. Nah, ini berkaitannya dengan penyelesaian sengketa. Secara singkat, tahap-tahap kontrak drafting itu seperti ini ya, yang telah dijelaskan oleh Hikmanto Juwana. Mulai dari penawaran dan penerimaan hingga sengketa itu diselesaikan seperti apa. Biar kita lebih paham lagi berkaitan dengan proses pembuatan kontrak atau perancangan kontrak, saya akan berikan tugas yang sudah saya cantumkan di dalam slide ini. Silakan dibaca, dan apabila kurang paham dapat langsung WA grup ya. Di situ nanti silakan kalian bertanya bagaimana kejelasan dari tugas ini.